Kalau buat sahabat PSW yang udah baca teaser-teasernya kita, pasti penasaran loh hari ini kita mau ngomongin apa. Judul kita hari ini, jangan lapar mata kalau all you can eat. Jadi kalau all you can eat dilarang lapar mata loh ya. Ayo, kayaknya kita mau ngomongin apa tuh? Mungkin ada hubungannya sama makanan ya berarti ya. Hari ini super spesial juga tamu saya, sahabat lama saya, sahabat PSW juga, Mbak Wida nih. Kebetulan Mbak Wida ini erat hubungannya banget sama sesuatu yang berhubungan sama makanan, karena Mbak Wida ini juga dari organisasi namanya Food Bank Indonesia. Belum apa ya yang kita mau omongin sama Mbak Wida ya hari ini ya, udah nggak sabar nih, saya udah lama banget nggak ketemu sama Mbak Wida, dan mungkin banyak sahabat PSW yang lain yang pada nonton yang juga sahabatnya Mbak Wida juga loh. Yuk kita sama-sama lihat nih Mbak Wida mau cerita apa ya sore ini ya. Mbak Wida udah koneksi belum ya? Kayaknya lagi mencoba koneksi internet nih. Nggak apa-apa, kita tungguin ya. Sore ini buat yang ngantuk-ngantuk, buat yang udah selesai kerjaannya, mungkin rehat sejenak ya, rapat ke IG Live PSW Antasari Hotel buat seru-seruan supaya nggak ngantuk nih. Kita mau ngomong apa nih sore ini? Pastinya kalau IG ada yang bosen, topiknya beda-beda dengan narasumber yang selalu seru-seru, berbagi positivity, pokoknya asik deh. Nah, Mbak Wida. Mbak Wida. Halo, Selamat sore. Akhirnya ya ketemu juga ya di layar IG. Selamat sore, Bu Wida yang selalu segar. Sore. Bu Wida, kenapa sore-sore gini? Selalu cantik. Selalu cantik. Bisa. Siapa lagi yang muji kalau bukan sahabatnya sendiri kan gitu ya. Mbak Wida kok seger aja sih sore-sore, padahal tadi kita lagi ngomongin buat yang sore-sore udah lemes, ternyata Mbak Widanya seger ya. Mau menularkan kesegaran kayaknya nih Mbak Wida nih. Ya, mau ketemu sama Mbak Rizka harus seger. Oh, langsung ya, seger ya. Iya. Mbak Wida apa kabar? Sehat? Ya, baik. Masih tetap sibuk ya. Kalau Mbak Wida nggak pernah nggak sibuk kayaknya, selalu. Ya, masih sehari-hari ya masih begitulah, kita harus ini ya, justru malah makin banyak berkegiatan karena makin banyak orang membutuhkan bantuan ya. Iya. Jadi tadi sempat dimention tadi sebelum Mbak Wida bergabung, gue sempat mention nih ke sahabat PSW, ini Mbak Wida ini karena teaser kita ini katanya nggak boleh lapar mata ya, kalau lagi all you can eat katanya nggak boleh lapar mata, pasti udah pada nebak nih, kayaknya mau ngomongin makanan ya pastinya. Mbak Wida nih ini banget ya, seru banget nih kegiatannya di Food Bank gitu, cerita sedikit dong, di Food Bank ngapain sih? Nah, emang masih ada ya yang suka buang-buang makanan gitu ya? Aduh, ngumpet, nggak berani ngomong. Gua tuh sering loh kalau ke rumah makan gitu ya kan, restoran tuh tetangga kiri, tetangga kanan makanannya masih banyak tuh rasanya pengen ngebungkus gitu loh. Iya, gemes ya. Gemes gitu. Kok orang bisa ya kayak gini gitu loh. Kok bisa ya mereka tanpa rasa bersalah gitu ya kadang-kadang. Iya, bener, tanpa rasa bersalah, gemes deh pokoknya ya. Iya. Kan anak tuh suka nanya, Mom, itu kok bisa sih Mom gitu, itu gimana ya, bisa kita bungkus nggak ya? Ya nggak bisa gitu. Nggak mungkin kita minta pelayan, tolong bungkusin dong buat kita bawa pulang, nggak mungkin. Padahal banyak banget tuh makanan yang belum tersentuh gitu. Jadi kayaknya cuma dikit doang ya. Iya, benar. Oh, udah deh, kayaknya kenyang gitu. Jadi kadang-kadang kita lapar mata nggak sih? Emang, betul, lapar mata. Kalau kita makan di restoran all you can eat, begitu banyak hidangan, begitu banyak daging, misalnya kita ambil. Makanya senang banget ya kalau ada restoran all you can eat tuh, yang dia menerapkan, lu kalau makanan nggak habis lu harus bayar. Dicharge ya jadinya ya, jadi kapok ya, nggak ambil semena-mena jadi ya. Iya. Dan gue pernah melihat di sebuah restoran yang all you can eat itu, sangat jarang gue ke all you can eat kecuali anak mau minta gitu ya, dan dia mungkin sangat pengen gitu, nah sangat jarang. Nah itu ada tuh 2 ibu makan kayaknya ngambil kebajukan, terus dia tuh mau bayar, terus sama petugasnya dicek kan kayak tempat duduknya, terus dibilangin sama petugasnya, oke Bu, nggak apa-apa, kalau udah mau bayar ya maksudnya kita hitung ini di charge gitu.
Jadi dicasnya kalau nggak salah 100 ribu gitu kan. Oh iya, Terus lumayan ibunya dong, langsung bilang mikir-mikir gini, ya. lumayan. Ibunya langsung bilang gini, apa kalau gitu saya habisin dulu deh, saya coba habisin. Itu kan bagus Iya. ya. Jadi orang tuh berpikir kembali untuk kayaknya hal kayak gitu tuh gini loh, duitnya emang duit lu gitu ya, tapi kan Iya. resource-nya bukan duit lu doang kayak gitu loh. Iya Itu yang dong, kadang-kadang iya dong. orang nggak ada di ininya gitu loh. Makanya itu masalah edukasi gue pikir ya, Mbak. Iya, benar. Ya kan? Terus. Mbak Wida, ini kan sebenarnya banyak yang kepo ya. Lu tuh kan aslinya tadinya sebelum punya PR agency dan mendirikan Foodbank Indonesia tuh, lu tuh kan professional worker. Nah awalnya itu jadi terinspirasi si Foodbank itu gimana sih? Apa jangan-jangan ya kita kepo nih? Apa waktu kecil itu ya sebenarnya lu tuh langganan dimarahin? Kekurangan makanan. Sukanya buang-buang makanan gitu, kayak misalnya nanti dimarahin sama Dewi Sri gitu kan biasanya kalau nggak ngabisin nasi ya katanya waktu kita kecil ya. Ya itu apa ya, kayak local wisdom gitu ya, orang tua kita local wisdom, kalau betul. Nggak habis, kalau lo nggak makan nggak habis, lo dipatok ayam atau apa, rezeki lo dipatok ayam ya? Dipatok ayam juga. Iya kan, jadi kita nggak boleh sih emang. Itu ajaran-ajaran itu emang udah ada. Terus suatu hari itu kita emang pengen bikin sesuatu, kebetulan mendirikan ini bareng-bareng sama suami ya. Jadi dia tuh orang yang sangat-sangat sosial gitu ya, dan dia berpikir kok banyak ya orang buang makanan gitu. Sementara tuh kita tuh lihat banyak banget orang yang butuh makanan gitu. Dan itu ada di sekeliling kita, tapi kita nggak pernah bisa lihat atau kita nggak mau lihat gitu. Padahal ada gitu. Jadi itulah yang mula-mula bikin kita, kayaknya kita harus melakukan sesuatu deh. Ya lo tahu dong kalau bekerja di agensi atau kita bekerja secara profesional di manapun gitu ya. Itu kadang-kadang ya udah kerja kerja. Tapi kerja itu buat apa sih gitu kan? Kadang ya untuk makan sehari-hari, untuk kalau kita butuh berlibur kita liburan. Tapi ada sesuatu kan yang kadang-kadang membuat kita kok gue belum berbuat apa-apa ya? Kok banyak yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, tapi tidak kita eksplor. Itu sih. Kita kayaknya harus melakukan sesuatu. Kemudian kita juga mencari referensi, dan banyak sekali di Eropa ya, di Amerika, di negara-negara maju bahkan itu ada model yang namanya Foodbank itu, gitu. Oh, oke, ya. Jadi di Eropa tuh banyak sekali Foodbank yang sudah berdiri sejak tahun lama ya, sudah tahun 80-an malah. Ada yang Foodbank yang udah berdiri selama 40 tahun pun juga ada gitu. Kita berpikir gini loh, kok itu negara-negara maju aja itu dia punya. Itu kan sebenarnya ketahanan pangan bantu masyarakat gitu. Kenapa sih kita negara berkembang yang mungkin juga banyak yang membutuhkan, tapi kita nggak bikin gitu. Masyarakat kita itu, Mariska, masyarakat yang sangat-sangat sosial. Kalau lo tahu ya, mereka tuh kita semua kalau ada Jumat Barokah, orang memberikan nasi untuk orang lain, itu betul-betul sudah ada di tempat kita ini. Berbagi makanan itu bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi kenapa menjadi baru, lebih karena sistematika yang kita bangun. Jadi ada sistem yang berkelanjutan, dan kita juga kita sebutnya nasabah ya, nasabah yang itu terdaftar. Jadi misalnya kita punya gitu nasabah yang memang kita dampingi gitu kan. Jadi secara sistematis yang kita berbeda dengan orang kebanyakan yang memberikan makanan, dan semua hal yang terkait memberikan bantuan buat orang lain menurut gue sih bagus gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bikin ini berkelanjutan kan gitu ya. Iya. Kira-kira sih gitu. Oh, berarti sebenarnya itu gerakan-gerakan ini tuh sebenarnya udah ada ya Mbak Wida ya kalau di negara lain ya, cuma memang kayaknya Indonesia ini termasuk telat ya sadar bahwa itu sebenarnya
sebenarnya simpel sih ya, asal dibikin sistematis jadinya lebih bermanfaat dan lebih mudah untuk dibikin gerakannya gitu ya. Soalnya kalau nggak sistematis kan jadinya ad hoc ya, Betul. sendiri-sendiri, ada yang bikin di sini gitu ya, kurang terorganisir gitu ya kira-kira ya. Betul. Itu tuh jadi kalau di sebelah kiri banyak orang membuang makanan. Kalau menurut indeks global hunger ya, itu kita itu negara yang masih kelaparan gitu. Iya. Padahal ironis banget ya dibuang-buang, tapi sebenarnya masih banyak yang kelaparan. Betul, ironisnya kita itu negara kedua terbesar di dunia sebagai pembuang makanan. Jadi kira-kira katanya risetnya itu per orang membuang sekitar 300 gram. 300 gram? 300 gram tuh banyak loh itu loh. Banyak, 300 gram hampir itu per minggu kalau nggak salah. Nanti data-datanya kita punya semua. Jadi itu kasihan ya, maksud gue. Kenapa ya? Kalau kita nggak melakukan sesuatu gitu. Sementara kan ada yang banyak yang perlu ditolong gitu. Itu sih, orang anak stunting aja 1 dari 3 anak Indonesia stunting. Tahu kan stunting? Tahu. Jadi kekurangan gizi kronis ya. Jadi bantet ya Mbak Wida ya. Itu sekarang 27%. Nah, kebayang nggak di COVID ini? Berapa banyak lagi anak-anak yang tidak mendapatkan akses makanan? Karena anak-anak kita ini makanannya tergantung banget loh sama orang tua. Coba deh. Oh iya dong, iya dong. Iya kan? Iya. Kalau nggak dikasih makan sama orang tua, kalau dia nggak punya orang tua sama caregiver dia atau sama tetangga dia nggak bisa makan. Karena nggak berdaya, dia nggak kerja, ya kan? Dia itu bisa makan karena dibantu orang lain. Jadi itu juga jadi pikiran kita ya. Maksudnya, apakah kita memang sebenarnya kita bisa lakukan ini di semua neighborhood ya? Apa lingkungan kita gitu? Lingkungan kita. Kayak misalnya, gue sih ngebayangin di setiap RT RW itu ada food bank. Bakal jadi itu di situ nggak ada orang tua. Iya. Harus benar gitu sih. Benar, tadi ada 2 note tuh yang penting banget yang Mbak Wida bilang. Tadi kan waktu ditanya inspirasi kenapa bikin food bank, sebenarnya udah sampai di kehidupan itu pertanyaan, ini ngapain lagi gitu ya? Kan mesti doing something good for other people gitu kan. Karena kayaknya kalau enggak hidup hampa ya Mbak ya, kalau kita kurang ada manfaat buat orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin sahabat PSW juga yang lagi sama-sama setia di rumah saja nih, maksudnya kalau yang masih bingung gitu ya Mbak, soalnya kan bosen banget gitu ya di rumah, mungkin mulai bisa mikir-mikir ya pertanyaan yang sama tadi yang Mbak Wida bilang, udah bikin apa buat orang lain, sesederhana itu ya sebenarnya loh Mbak. Betul, sesederhana itu. Karena kita semua tuh sebenarnya kan punya tangan ya kan, bahkan kita punya network yang kita bisa galang ya untuk bisa bantu orang lain. Dan kalau lo tahu ya Marisa, ini memang bukan kerjaan kita. Maksudnya kalau misalnya banyak orang terbantu bukan karena gue atau bukan karena Mas Hendro gitu, karena enggak, karena banyak orang yang peduli. Nah itu. Dan memang membangun kesadarannya enggak kayak semalam ya langsung dong. Mikirin orang enggak gitu. Nah, bahkan pernah ya Gus waktu itu ketemu sama seorang wartawan di sebuah kafe. Si wartawan ini kebetulan mau tapping di sebuah TV, gue juga habis tapping gitu, ketemu di kafenya si kantor TV itu gitu. Kita ngobrol-ngobrol, terus gue bilang kok pokoknya ngobrol lah tentang kegiatan si food bank dan segala macam. Terus dia bilang gini, oh iya ya, gue gak kepikir loh Mbak, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, lo tau nggak Mbak, di banyak media center, bahkan kayak di istana sekalipun, itu sering loh ada makanan di media center disediakan, misalnya nih oleh departemen apa atau oleh istana gitu ya, wartawannya datang dan pergi, dan makanan itu kalau udah sore itu kayaknya masih banyak dan sisa ya, makanan itu bukan makanan sisa sebenarnya ya, karena kan kalau sisa itu di piring kita habis kita makan itu nyisa, itu sisa, tapi ini tuh makanan yang sebenarnya masih di tempat bagus ya, di tempat-tempat bagus cuma diambil aja gitu kan, tapi kan nggak dimakan. Jadi makanan tidak terjamah ya Mbak Wida ya, sayang banget ya, terus nggak tahu tuh kemana nasib ya, dibuang kayaknya. Nah, dan itu tuh tiap hari loh ada kayak gitu. Kebanyakan nggak, kalau di kantor-kantor lain juga atau di mana lah, di kantor
manapun gitu yang kalau kadang-kadang menyediakan makanan tapi berlebihan gitu, kadang kan ya terbuang gitu, sayang banget. Belum lagi restoran, horeca, hotel, restoran, kafe gitu yang sekarang bersyukur banget mereka udah mulai mendengar kita gitu, kemudian mereka punya pikiran untuk bisa nggak ini gue kirim ke tempat lo, atau bisa nggak diambil sama tim kita gitu. Untung kita punya 2 mobil pangan ya yang bisa ngambil dan nganter gitu. Itu bersyukur. Pokoknya diberkahi karena apa ya? Karena ternyata setelah 5 tahun berjalan, semakin banyak orang punya kesadaran buat bantu gitu, buat bantu sesama ya, dan kesadaran untuk itu ya, mengurangi food waste lah gitu intinya. Food waste itu kan bisa pernah dengar kan yang dia jatuhnya nanti ke TPA, di TPA itu dia membuat gas metana, merusak lingkungan juga gitu loh sebenarnya. Karena pernah meledak kan di Bogor apa ya? Iya, pernah dengar deh kayaknya beritanya itu. Ya kan? Jadi akhirnya malah benar-benar causing trouble ya. Betul, korbannya banyak sekali gitu, dan ya ayolah kita melakukan, menurut gue sih di keluarga-keluarga ya, di lingkungan paling kecil kita yang udah punya kesadaran nih, kasih tahu anaknya gitu, karena banyak anak juga yang melihat orang tuanya itu fine, ya udah gitu. Itu loh, jadi itu bukan masalah orang berada tidak berada gitu, tapi ke faktor kebiasaan dan kesadaran. Mungkin tadi yang Mbak Wida bilang itu tuh yang di note banget ya, mungkin tadi yang Mbak Wida bilang soal peduli. Jadi peduli atau enggak tuh sebenarnya kan karena ketidakpedulian itu ya, jadi bukan karena berada atau tidak berada loh, semua orang yang punya makanan sebenarnya peduli atau tidak gitu ya. Jadi jangan excuse-nya bilang bahwa nggak bisa peduli karena misalnya level ekonominya sekian, tapi sebenarnya ternyata nggak ada hubungannya ya Mbak ya, cuma masalah peduli atau enggak. Kita sapa yang nonton dong Mbak, nih rame banget nih. Ada penggemar-penggemarnya Mbak Wida, ada Mas Joni, ada Mbak Afi, udah melambai semua. Mas Indra, ada Rondia, ada Yedida, ada Mbak Joni, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Ita Tobing, ada Vidya nih sahabat aku loh dari KL. Hai Vid. Ada Mas Insurya, rame nih, ada Mas Elliot juga. Pokoknya sore ini semua sebenarnya penasaran sih dengan judul kita ya, All You Can Eat, katanya jangan lapar mata. Hari ini mau dituduh itu ya dosa-dosanya ya Mbak ya, yang suka buang-buang makanan. Mbak Wida, tadi kan ngomong tuh. Iya, mau nanya nih, tadi lu sempat udah mention soal yang ke anak-anak gitu ya. Soalnya gini, kadang itu paling susah itu justru sama orang yang paling deket. Ya kan? Jadi pastinya kalau lo nih jadi istri, jadi ibu, itu gemesnya itu adalah sebenarnya pengennya itu sebenarnya orang terdekat kita, anak atau suami itu dulu ya gitu ya, maksudnya yang kita influence untuk Nah, lu gemes nggak? Soalnya kan kayaknya peraturan nggak tertulis ya Mbak ya. Kalau ibu-ibu itu kita kan vakum cleaner ya Mbak Wida ya, ngabisin anak makan nggak habis, bener kan? Nah, lu gimana sih caranya? Ya? Langsing apanya ini? Vakum cleaner tetap langsing ya. Mbak Wida, kalau sama anak ya, kadang kan suka kesel juga gitu ya, kalau anak-anak ya biasa lah. Gimana sih caranya, punya tips nggak untuk membuat itu jadi kebiasaan tanpa anaknya merasa terpaksa gitu, supaya dari orang terdekat kita dulu, karena kadang yang paling susah itu sebenarnya yang paling dekat sama kita di lingkungan keluarga gitu, untuk istilahnya menginfluence supaya mereka itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diingetin, memang udah kebiasaan aja, jangan suka buang-buang makanan. Nah, ini bagus banget. Maksudnya gue punya peristiwa yang peristiwa coba sehari-hari. Kebetulan anak gue cuma satu ya, cowok, dia sekarang SMP kelas 2. Nah, dulu zaman dia masih kecil ya, maksudnya sejak kecil lah kita biasain dia itu untuk melihat banyak orang yang susah, bahkan mengais makanan itu banyak ada gitu ya. Nah, dulu makan kalau nggak habis kita nasihatin, tapi lama-lama ketika dia mulai tumbuh nih kesadaran, banyak baca buku, ya pelajaran di sekolah dan segala macam, akhirnya kita bawa tuh dia ke desa, di desa Kiara Sari namanya, itu desa yang kita dampingi, kita ada sawah di sana ya.
Jadi dia bisa lihat tuh orang nanam. Terus kapan panen dia lihat orang panen, ya kan? Terus giliran orang menyiangi itu kan juga berat ya, ibu-ibu loh tuh di desa itu tuh pada menyiangi apa? Dia pakai ketam ya, mengetam padi gitu kan. Terus habis itu dibawa ke penggilingan. Jadi proses ya. Jadi gue pengen cerita bahwa dia itu sadar betul bahwa proses dari nasi beras benih ditanam hingga dia sampai ke meja kita itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu 3 bulan gitu. Dan belum lagi itu si desa Kiarasari itu is far away dari Jakarta. Jadi kita perjalanan gitu ya. Betul, 4-5 jam. Kalau misalnya beras sampai ke rumah kita tuh perjalanannya tuh kalau ke bukit-bukit jadi sampai ke sini gitu. Dan itu kan jejak karbon ya. Kan dia kan belajar sains ya, dia belajar pelajaran IPA ya, dia tahu tentang jejak karbon, dia tahu. Jadi dia pakai logik gitu. Karena anak-anak itu kalau dikasih tahu pakai zaman kita dikasih tahu tadi ya nggak bisa ya. Berarti nggak bisa Dewi Sri ya. Dewi Sri nggak laku lagi ya kalau anaknya. Dia nanya nanti Dewi Sri itu siapa, Mom? Gitu, penting banget ya Dewi Sri ya. Dewi Sri siapa ya harus didengerin. Ya makanya Dewi Sri itu yang mana gitu. Tapi kalau kita menunjukkan dia ya buat bikin diskusi gitu, dia lihat gitu, oh iya benar juga ya. Itu dia ngobrol juga sama ibu-ibu petani lah segala macam. Jadi dia menghayati bahwa gue tuh nggak boleh gitu. Terus kalau ngambil makanan tuh ambil sedikit dulu, dia ngerti itu. Mendingan mau nambah berkali-kali, kok ngambil berkali-kali nggak apa-apa. Tapi daripada nggak dihabiskin ya, iya. Dan it works buat anak gue, nggak tahu buat anak ya. Tapi itu kira-kira sih yang dilakukan sehingga dia juga punya kesadaran. Dan dia suka berbagi juga di depan rumah tuh kalau kita punya banyak pisang, kita lagi panen pisang atau dia berbagi, kita punya roti yang terlalu banyak di rumah, dia juga berbagi. Jadi itu sih sebenarnya yang kita perlu tanamkan di jiwa mereka tuh, anak-anak kita ya dari kecil sih. Iya. Berarti penting banget ya cara ngasih taunya itu mungkin kita coba balik ke proses ya Mbak, supaya orang yang kita kasih tahu itu jadi punya tanda kutip rasa bersalah yang sangat tinggi ya. Mau ngebuang 1 bulir nasi aja, kalau nasinya bisa ngomong tuh dia akan ngomong saya dari desa mana tuh tadi udah jalan jauh banget. Mungkin level involvementnya orang yang menghasilkan nasi itu ada banyak tangan gitu ya, ada yang ngetam, ada yang nanem, ada yang nyangin. Jadi kayaknya harus minta maaf sama banyak orang ya Mbak kalau kita buang-buang itu nanti ya. Berarti nggak pemerintah soalnya kan. Iya benar-benar. Mbak Wida, tadi tuh gini, ada pertanyaan nih dari sahabat PSW. Mbak Wida kan nggak cuma di food bank nih, lo kan dunianya PR ya, public relation ya. Kalau lagi sekarang nih, kayak zaman pandemi gini, lagi corona, lo ini nggak sih, ribet nggak sih? Soalnya kan PR itu tuh identik dengan ketemu orang loh, harus tatap muka ya, dan namanya juga ketemu orang, gimana nggak tatap muka? Terus lo kalau selama pandemi gini ada nggak sih yang bikin kayak bener-bener aduh gitu kayak deadlock banget gitu ya, frustasi gitu kan, ini kayaknya semua project cancel, semua project delay gitu, sampai ini mau digimanain kerjaan-kerjaan ini gitu, soalnya kan semua uncertain ya Mbak Wida, nggak tahu lah kapan bebas pandemi gitu kan, apa bisa balik lagi kayak normal atau nggak tahu gitu kan, jadi ada level yang waduh, gue kebayangnya soalnya lu dunia PR sih ya, gimana Mbak, pernah ada sesuatu hal yang sampai kayak agak galau-galau gimana gitu? Iya sih, jadi kalau galau mungkin semua orang merasakan ya, karena kondisi pandemi ini kan memang serba kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu besok tuh kita masih hidup atau enggak, ya kan memang serba kita nggak tahu, bahkan orang-orang dekat kita dipanggil tiba-tiba dan kita mendengar itu sedih gitu ya. Tapi kan memang selama kita masih hidup kita harus bergerak dan terus berusaha gitu loh. Nah, kebetulan di tempatku sih udah ada beberapa program yang kita sepakati di depan gitu. Jadi udah ada program-program yang disepakati di depan. Kalau delay iya, karena pasti akan mundur, karena misalnya ya menyangkut
sekolah-sekolah misalnya, atau Iya. menyangkut ya apa kayak discrimination dan sebagainya, itu delay pasti delay gitu. Tapi ya itu orang nggak boleh kehilangan harapan kan. Apapun kita lakukan untuk survive gitu. Bahkan ketika misalnya oh kita ternyata bisa membantu, ini contoh ya, orang-orang yang membantu food bank itu juga kita bantu sebenarnya. Beberapa perusahaan yang misalnya oh kita pengen dong bantu food bank, tapi kita juga ingin ya misalnya orang tahu bahwa ada kebaikan di sini misalnya gitu. Itu juga kita bantu gitu. Jadi banyak yang memang nggak bisa terjadi sesuai dengan harapan. Contoh kayak misalnya award aja, kita kan megang beberapa award nih, itu juga cancel gitu. Bahkan lewat ini ya virtual ya mungkin. Tapi nggak apa-apa menurutku, ya emang ini satu cara kali ya bagi kita semua lah untuk kayak semacam pause gitu ya, untuk kayaknya memang harus diterima seperti itu. Kita harus pause dengan segala kesibukan ini, kemudian juga berpikir kembali tentang apa yang sudah kita lakukan. Mungkin malah bisa konsolidasi internal misalnya kayak gitu. Jadi kita gunakan momen-momen ini untuk kita maju terus. Bahkan nggak ada orang di PHK di sini, nggak ada pengurangan. Oh, gitu. Alhamdulillah banget ya. Nggak ada gitu, semua produktif. Jadi pertanyaannya kalau kayak perusahaan kita ini kan pertanyaannya cuma dua nih. Kita mau produktif atau kita mau melakukan efisiensi gitu dengan pengurangan orang dari segala macam. Pilihannya hanya dua. Jadi kita tanya kepada teman-teman di semua yang bekerja di sini, lo mau yang mana gitu, ya kan? Jadi ketika kita udah mendapatkan komitmen mereka yang mudah-mudahan menjadi satu berkah juga buat mereka, ya buat semua, dan kita bisa survive bareng-bareng gitu. Iya. Gue suka banget tuh kalimat lu tuh, survive bareng-bareng, bukan sendiri ya, jadi survive bareng-bareng ya Mbak, bukan mikirin diri sendiri. Jadi mungkin tadi kalau benang merahnya dari awal kita ngomong peduli sama kita dan peduli sama orang lain juga, karena memang ini nggak mudah ya, secara teori kan gampang ya diomongin ya, terus kita mood juga up and down setiap hari. Tapi tadi benar yang Mbak Wida bilang bahwa sebenarnya kan ini about survival ya. Kita punya option mau pilih A atau mau pilih B, mau efisiensi atau mau produktivitas. Sebenarnya kan tetap selalu ada option yang lebih baik untuk bisa kita lakukan gitu kan. Ya tinggal kita pilih aja. Jadi nggak perlu baper berkelanjutan ya Mbak, nggak perlu memelihara kebaperan ya. Betul, gue pikir gini, kadang-kadang tuh pikiran negatif itu akan impact ya kepada kita semua gitu. Jadi daripada kita berpikir negatif ya gitu ya, gue memilih untuk positif ya, karena positif itu membuat gue merasa energik ya. Maksudnya kita bisa melakukan, bahkan setiap pagi bertanya hari ini apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, hari ini apakah gue bisa berkarya gitu ya, hari ini apa yang akan terjadi. Jadi gue excited ya dengan hari-hari yang akan dilalui ini gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan positif ini energi kita tuh akan positif juga gitu. Gitu sih. Makanya kalau melihat orang yang lebih susah dari kita, tuh kadang-kadang gue pikir kita masih beruntung ya bisa makan ini. Iya dong. Makanan yang nasi, sayur dan segala macam. Kita kadang-kadang masih bisa memesan dari online makanan yang cukup baik gitu, gimana orang-orang lain di sana gitu. Jadi jangan sedih, maksud gue gitu. Kita jangan mengasihani diri sendiri karena banyak orang yang susah dari kita gitu. Ibarat kata tuh, lo jangan memusingkan lo mau ganti sepatu apa besok gitu. Karena di luar sana tuh masih banyak orang yang nggak bisa jalan gitu loh. Iya, banyak orang juga yang nggak punya kaki gitu loh. Jadi kita bersyukur saja ya supaya bisa positif. Setuju, makanya Mbak Wida diundang jadi sahabat PSS, soalnya kita di sini positif only ya Mbak, yang nggak positif, bye, nggak boleh deket-deket kita, bye. Mbak Wida inget anakmu sematawayang, Oda ya Mbak, udah teenager ya sekarang, lu tuh ya
kan kalau di kantor nih, kayaknya Mbak Wida ini kan gesit banget, gercep banget, udahlah terkenal lah semua, pokoknya kerjaan semua beres gitu kan. Ini kalau di rumah ya, kalau di kantor kan lu tegas ya katanya gitu ya. Mau nanya gitu, kalau lu di rumah kayak gimana? Kan kadang tuh gini Mbak, kalau sama keluarga, anak lah terutama gitu ya, beda tipis tuh tegas sama galak. Suka beda persepsi nih, kita tegas, anak persepsinya galak gitu kan. Lo punya ini nggak? Punya cerita yang menarik nggak untuk mendisiplinkan, kan tadi anak sematawayang ya, pastinya kan agak unik gitu ya, karena kan dia sendiri gitu ya, jadi lo mau bikin juga jadi benar, karena agak mungkin beda dengan yang punya sibling gitu kan. Kalau sendirian kan mungkin lo juga punya trik sendiri karena dia mungkin kondisinya berbeda gitu. Lo punya ini nggak? Punya pengalaman menarik nggak soal disiplin itu? Mungkin soal tadi tegas sama galak gitu ya. Kalau di rumah, wah kalau anak selalu mikirnya mama galak gitu kan. Karena memang biasanya anak-anak yang dilihat kalau begitu kayaknya kita tegas dibilangnya galak ya. Iya sih, jadi mungkin semua orang merasakan punya anak remaja, apalagi anak remaja ya. Nah, Pegel hati nggak Mbak Wida? Pegel hati kadang-kadang ya? Mencoba untuk tadi, karena gue orang yang positif ya, jadi kadang gue, oke, dia memang dalam masanya seperti itu. Karena gue ngobrol nih, dan kita sepakat nih sama suami ya, untuk menjalankan yang namanya si positive reinforcement itu. Positive reinforcement itu misalnya gini, kita nggak mau ngomongin jelek-jelek. Kalau misalnya lo kayak gini lo dapat hukuman, nggak seperti itu gitu. Tapi misalnya nih, kalau lo bisa bangun pagi dan beresin ini, beresin itu, nanti lo dapat jatah main 2 jam misalnya. Misalnya ya. Oke. Jadi itu it works. Itu apa ya? Itu berlaku. Itu karena kita melatih anjing ya, maksudnya ya. Anjing aja bisa begitu kalau melakukan mau kita suruh sesuatu, kemudian kita berikan dia makanan atau apa yang dia sukai, dia akan lebih positif. Jadi dia dididik dengan cara yang positif seperti itu, sehingga dia mengikuti gitu. Nah, anjing itu bisa digituin. Apalagi dia manusia pasti jauh lebih bisa, karena manusia punya hati kan. Jadi yang sering kita lakukan itu adalah ngomong-ngomong seperti itu. Misalnya melihat lemari remaja ya, kelihatan ya, lemarinya itu dia kalau ambil baju itu tarik. Kita kayaknya sakit mata ya Mbak Wida kalau lihat ya ampun itu coba ya tolong ya gimana ya. Betul. Dan sejak dia mulai pas 6 ya, SMP kelas 1 deh ya, kita menghentikan tuh yang bantuin dia beresin kamar dia dan segala macam. Oke. Kita hentikan. Kita jadi bisa lihat kalau misalnya lemari berantakan nih, tinggal ngomong, udah kamu mau main nggak? Yuk, ibu bantuin beresin. Jadi kita gitu harus ya, bergerak juga gitu. Iya. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh, lo beresin ini ya, kamu juga. Iya. Dia akan memberikan kita itu contoh-contoh ibu-ibu di Asia dan ibu-ibu di Eropa. Jadi kan gitu ya. Iya sekali. Beda ya. Kalau ibu-ibu di Asia suka gini. Kami nggak mau. Oke. Jangan. Besar, kamu udah tahu ya kan. Jadi lebih pada diskusi sih, karena dia udah tahu, dia udah besar ya. Jadi kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini. Kalau kamu melakukan ini, biarlah dia dengan pemikirannya yang mulai terbuka ya tentang dunia dan segala macam. Aku suka bilang bahwa nantinya itu yang mendapatkan kebaikan di atas kehidupanmu kamu sendiri gitu loh. Iya, bener konsekuensi tadi ya. Kalau nggak mau beresin ya berantakan dia yang pusing ya Mbak ya, biarin aja. Betul. Sama kayak lo nggak mau belajar, konsekuensinya lo nilai jelek-jelek, gitu kan? Cuma gitu aja. Jadi bukan kita yang bertanggung jawab, tapi lo sendiri yang bertanggung jawab. So, kalau kita ajak dia berdialog seperti itu, menurut gue sih dia ngerti gitu. Dan ini terjadi dan dia mengerti. Gitu. Apakah dia nggak nakal? Dia ada unsur-unsur seperti itu. Karena pada masanya dia begitu, tapi minimal dia tidak sekal ya kan. Gitu sih Mas. Aduh itu asik, harus di note ya.
Udah gue catet tuh tadi ya. Jadi ada 2 hal tuh penting banget tadi dari Mbak Wida. Mungkin buat sahabat PSW juga nih yang punya anak yang menjelang remaja atau yang usia-usianya challenging ya kalau buat ibu-ibu. Tadi satu berarti pendekatannya jangan negatif. Kalau negatif mental ya Mbak berarti ya harus pendekatan positif. Terus kedua mungkin diperlakukan kayak orang dewasa aja. Jadi konsekuensi biarin leave it to them gitu ya. Jadi mereka yang ngerasain bahwa kalau tidak sesuai aturan atau tidak sebagaimana mestinya ya Anda sendiri yang merugi gitu ya. Bukan mama yang rugi, mamanya nggak usah galak-galak biar dia menikmati hasil perbuatannya dia gitu ya. Nggak mau beresin ya berarti berantakan. Nggak mau belajar ya berarti nggak bisa gitu ya. Yang penting dia tahu. Yang penting dia tahu bahwa kita selalu ada buat dia kan gitu. Sip, ya itu juga penting banget. Ngerjain sesuatu, kita ada gitu. Kita ada di sekitar dia. Mbak Wida ngomong-ngomong sekarang. Gadget, anak lo nih ya, kan milenial ya Mbak, milenial dong, pasti dong anak sekarang. Kalau lo ya, kan sama dong sama gue ya, kita generasi yang ya gitu deh ya, agak-agak gaptek dikit gitu. Kalau gue mau mengetes gaptek meter Ibu Wida kita tanya nih, gaptek meter ya, segaptek apakah lo gitu kan? Secara kita berdua kan bukan dari era milenial, udah tahu semua orang kita umurnya berapa ketahuan ya Mbak ya. Lu kalau gaptek-gaptek gitu ini enggak sih apa namanya? Nah putus-putus nih. Ini kita tes nih Bu Ida gaptek apa enggak? Lu kalau bikin virtual background di webinar tuh bisa nggak? Atau ada hal yang kayak kecil-kecil gitu lu frustasi deh ceritanya karena sekarang kan nih kayaknya kita di-push nih ya, langsung cepet-cepet menuju era digital yang tadinya gaptek-gaptek yang masih separuh-separuh gitu. Ini dengan sangat terpaksa kita tuh berpacu harus bisa punya kemampuan adaptif sama teknologi gitu. Lo ini enggak seberapa adaptif sama kondisi sekarang, apalagi sekarang pandemi. Tadi kan Mbak Wida bilang ya semua jadinya pakai webinar, pakai Zoom, pakai WhatsApp, pakai teknologi lah jadinya gitu. Lo segaptek apa? Pasca tadi keputus. Oh, keputus. Oke. Kedengar. Mau ngetes gaptek meter, Ibu Wida. Nih, misalnya nih, sesimpel kayak bikin virtual background di webinar, atau misalnya gitu-gitulah. Nah, lu tuh ini nggak ngerasa ada sesuatu yang lu mesti berubah banget nggak selama pandemi ini? Soalnya kan bener-bener kita dipaksa langsung cepet adaptif dengan sesuatu yang lebih base-nya teknologi. Ya, kalau cuma mengubah virtual background enggak ya, tapi ini kan kuliah semua virtual nih. Iya, betul. Gue ngajar 3 mata kuliah, semuanya harus pakai yang namanya e-learning ya, namanya emas gitu. Itu gue mempelajari itu butuh waktu lama banget. Jadi setiap saat gue dengerin tutorial, karena masukin materi gitu-gitu tuh, aduh ribet banget gitu kan. Nah itu sih salah satu apa ya, kadang-kadang gue ngomong sama orang-orang muda ya, dosen-dosen muda gitu, bantuin dong gue gitu, caranya bikin gimana sih, kadang-kadang gue minta juga diajarin sama mereka gitu, yang muda-muda, yang anak-anak itu gimana sih caranya gitu, gimana sih menginsert video di dalam emas itu gitu-gitu tuh gue kurang. Dan gue mengakui itu supaya apa, supaya gue mau belajar gitu, dan ada orang yang mengulurkan tangan buat membantu gitu. Gitu jadi nggak boleh ini dong ya, kita nggak boleh diem aja ya dalam proses yang kayak gini ya. Udah kalau memang terpaksa mesti nanya sama yang lebih junior atau even nanya sama anak, berarti ya Mbak mesti mengakui lah bahwa kita memang butuh bantuan ya, apalagi soal teknologi kan. Karena memang kalau lagi masa pandemi gini banyak juga kan ibu-ibu yang kalau lagi sekolah online waktu awal-awal tuh geluh semua kan, aduh nggak ngerti ini gimana, terus kayaknya kok jadi beban kita jadi berat banget karena harus ngebantu anak segala macam. Tapi mungkin jangan dilihat dari sisi itu ya, kan sebenarnya everything come with silver lining juga ya, dengan kita akhirnya belajar, akhirnya kita bisa pakai buat hal lain, buat kegiatan kita sendiri, atau bisa buat bantuin orang misalnya, atau buat di perusahaan ya, karena kita memang lagi nggak bisa tetap buka dan sebagainya. Akhirnya ada manfaat gitu ya, banyak manfaat lain lah yang bisa kita ambil dari kita tuh ya, dipaksa gitu loh belajar. Betul. Keuntungannya banyak banget nih pandemi ini. Jadi kita semakin pintar ya jadinya ya. Semakin pintar, benar. Jago menjadi sesuatu ya, makin bisa kontemplasi juga, makin apa ya, mengasah
kita juga untuk kayak dulu misalnya suka jajan, sekarang kita kan berpikir ya kalau jajan berbahaya dan segala macam, sehingga kita juga jadi orang yang lebih arif deh hadapi kehidupan gitu loh. Iya, iya. Lu kan sama gue sama dong, kalau soal suka makan, kita berdua suka makan kan, itu udah nggak usah ditanya. Tapi kalau masak, lu suka masak gak sih, Mbak? Masak dong. Oh, masak. Soalnya kalau nggak salah nih, kalau ngintip-ngintip sosial medianya Ibu Wida ini, dia suka banget nyoba-nyoba resep baru. Kayaknya begitu tuh. Bener ya, Bu ya? Tapi ya, kalau gini ya, kadang tuh gini, kalau masak itu suka lucu. Zaman udah tahun 2020 ya, masih istilahnya masih ada ketimpangan keselarasan gender gitu kan. Kalau masak tuh berarti ibunya gitu kan, atau wanita gitu. Gue kepo aja lu kalau di rumah nih, secara kan laki semua ya, Bo. Suami laki, anak juga laki. Lu dimasakin nggak sama suami atau sama anak kadang-kadang? Nah, itu dia. Itu dia, gimana? Oh, nggak bisa masak? Dia nggak bisa masak. Jadi mungkin orang yang paling hebat masak di rumah tuh ya cuma gue. Tapi gue masaknya ya cuma gitu ya. Tapi yang paling penting tuh waktu mereka bilang bahwa ini masakan terenak gitu di rumah. Aduh, rasanya langsung terbang ke langit ketujuh ya. Tapi buat lo, karena anak lo laki, menurut lo penting nggak tuh skill laki-laki bisa masak? Penting ya? Penting, gue bilang juga sama dia ya. Jadi nanti kalau lo nggak bareng-bareng lagi sama kita, misalnya lo harus kuliah di mana? Hidup merantau lah istilahnya si anak ini kan. Betul, lo harus punya skill itu gitu, karena sesederhana apapun gitu. Bahkan kalau emang itu dia punya passion di situ, kenapa enggak ya? Dia kasih pelajaran ya tentang itu. Menurut gue sih penting, masak itu salah satu cara untuk survive, ya kan? Iya betul, dan mungkin sih benar yang lu bilang tadi Mbak, pada saat kita di rumah ini, kita kan lagi banyak waktu ya, jadi untuk mengasah tadi beberapa keterampilan baru atau hobi-hobi baru yang bisa memang menimbulkan semangat baru ya, endorfin nih ceritanya, endorfin seeker dan dopamine seeker, pengen bikin happy. Mungkin it's a good blessing ya, maksudnya kita di rumah justru malah bisa tadi yang Mbak Wida bilang, lebih arif juga, kita punya waktu buat bisa merenungi apa yang kita bisa lakukan besok hari gitu dan sebagainya. Tapi ya by the way ya Mbak Wida ya, ini kan kita kan biar gimana pun kita dipingit ya sekarang ya, di rumah saja gitu. Lu tuh kan termasuk orang yang suka traveling loh kalau nggak salah ya, bener ya, suka traveling ya? Suka traveling. Traveling. Ya, ini suara lo hilang. Oh, hilang. Yes. Halo. Sudah muncul lagi? Mbak Wida. Ya. Halo. Yes, ada. Hilang. Sudah ada lagi? Tapi kedengeran ya? Kedengeran. Yang penting Mbak Wida. Ya, penting kedengeran. Ya. Mbak Wida, karena lagi dipingit, nggak bisa jalan-jalan. Kalau lo sebagai sama lah sama gue gitu ya, yang sakau traveling ya, biasanya lo ngapain pelipur laranya menggantikan kegiatan yang suka ini, which is traveling? Kan nggak bisa kemana-mana, jadi gimana dong? Nggak bisa jalan-jalan? Nggak bisa jalan-jalan. Nggak apa-apa nggak bisa jalan-jalan, tapi nggak apa-apa ya? Tetap bisa pergi ke desa-desa sih sebenarnya. Jadi jalan-jalan yang keluar-keluar kan enggak nih. Tapi kan setiap hari gue masih keluar nih ya, dan juga gue masih membantu orang di desa-desa. Jadi itu yang bisa membuat nggak bosan gitu ya. Kan kita harus jalan-jalan tuh karena bisa bosan gitu kan kalau kita di rumah terus. Tapi kita kalau punya kegiatan-kegiatan lain, ya itu mungkin salah satu alternatif gitu loh. Iya. Jadi harus kreatif juga ya. Iya, kreatif juga dong untuk melakukan hal-hal yang tetap bisa dilakukan ya dengan protokolnya, jangan sampai, pokoknya jangan lupa bahagia gitu ya judulnya ya kira-kira ya. Iya, masak itu termasuk rekreasi sih buat gue ya. Oh, masak termasuk rekreasi, bener, betul. Udah selesai masak bisa dimakan ya Mbak ya, habis itu kita kenyang, seneng, happy. Mbak Wida. Olahraga juga, iya benar-benar bisa masak, bisa olahraga. Mbak, gue tuh keingetan ya, lo kan di public relation itu kan pasti ada kalau dulu ya zaman sebelum COVID gitu ya, ada nggak sih pernah momen-momen yang kejadian-kejadian blooper gitu ya, yang nggak banget lah sebenarnya gitu, kayak misalnya
apalah lu mesti tampil jadi MC atau apa, terus begitu misalnya nih yang absurd gitu ya, mau nyebutin nama orang, narasumber, kebalik-balik gitu kan misalnya, atau pada saat tuh lagi nge-launching produk gitu ya, instead of brand A gitu ya, lu nyebutinnya brand B, which is competitor gitu. Aduh kacau, gimana nih? Itu lu kalau lagi kayak gitu tuh, kalau di dunia PR, damage controlnya gimana sih? Gimana caranya lo bisa ya improvisasi situasi gitu ya, soalnya mungkin di dunia pekerjaan lo tuh mungkin ya ada kemungkinan sangat mungkin terjadi ya kayak gitu ya. Ada banyak banget peristiwa. Oh banyak banget. Jadi, cerita dong yang seru-seru, yang absurd nih, pernah kejadian apa? Pernah tuh ya, mau bawa 10 wartawan naik pesawat, semuanya ketinggalan. Kok bisa? Tiketnya ketinggalan. Oh, tiketnya ketinggalan, jadi nggak jadi berangkat itu. Jadi nggak terbang. Jadi, wah, gue udah mikir ya, mana coba ya. Untung acaranya itu masih besok paginya gitu. Kita berangkatnya itu ketinggalan, dan untungnya masih ada pesawat selanjutnya setelah itu. Jadi itu banyak banget diselamatkan oleh situasi-situasi. Diselamatkan oleh Tuhan gitu ya. Juga pernah acara peresmian suatu hal gitu ya, itu tiba-tiba hujan deras. Itu juga kejadian itu. Kendala cuaca. Intinya sih semua hal yang kayak gitu ya, yang krisis itu kan sebenarnya krisis ya, boleh dibilang. Itu tuh memang harus dihadapi dengan pikiran yang tenang. Iya. Kan? Karena semakin kita kalut, semakin kita itu malah nggak selesai. Tapi panik ya Mbak, gimana Mbak kalau udah kejadian kayak gitu tuh panik duluan. Wah, kayak kalau sekarang mungkinnya kalau zaman pandemi mungkin kayak gini nih mungkin situasinya. Lagi jadi host gitu apa gitu ya, udah yang ikut banyak gitu misalnya sampai 300 orang, 400 orang. Tiba-tiba blast aja mati, nggak bisa reconnecting lagi. Hayo kacau, padahal lu hostnya gimana coba. Mau hubungin 11400 panik ya gimana caranya gitu kan kalau udah kayak gitu. Aduh. Ini gue juga agak panik nih karena mati nih. Agak panik? Enggak. Jangan panik. Jangan panik. Agak panik, tapi aja. Jangan panik, Bu. Jangan panik, Bu. Kedengeran. Tapi pokoknya keywordnya itu mungkin benang merahnya semua kalau lu positif ya. Jadi jangan panik, ya udah berpikir positif, siapa tahu ada jalan keluar kayak tadi kalau pesawat besoknya ada lagi. Kalau bisa tiba hujan deras, ya udah ininya gimana gitu ya. Ada atau mungkin perlunya backup plan kali ya kalau kita namanya. Jadi, supaya nggak panik gitu kan. Betul, backup plan itu penting banget. Kita bisa bikin backup plan itu karena kita punya experience ya kan. Kita punya jam terbang lah gitu loh. Kita udah bisa siap nih bila ini terjadi, maka ya kali gitu kan. Kalau di dunia VR kan juga seperti itu. Bahkan yang namanya pertanyaan itu kan harus kita antisipasi nih. Iya dong. Tapi mau diundang di Sahabat PSL kan nggak dikasih tahu loh pertanyaannya, lo panik nggak sih sama gue mau dibully? Nggak boleh ada pertanyaan, nggak boleh ada yang bocor pertanyaannya, soalnya Ibu Mariska jadi host maunya spontaneous answer ya, jadi semua pasti lu kaget kan sama pertanyaan gue. Jadi pertanyaannya tidak tersetting ya kan? Betul. Apa gitu kan? Iya, emang. Mbak Wida, nih pertanyaan terakhir, soalnya di warning sama timekeeper katanya. Kalau enggak, gue bisa panjang lebar 2 hari 2 malam nih. Kalau sama Bu Wida, ada aja yang diomongin. Kita semuanya penasaran. Soalnya Mbak Wida ini kan seger gitu ya, energik. Udah jam segini sore-sore, kalau gue ngantuk-ngantuk, lu masih seger aja. Lu tuh tomboy apa girly sih? Terus kalau gini, lo kan PR gitu ya, kan bentuknya kan harus presentable gitu kan. Kalau misalnya pada satu hari Ibu Wida lagi males, ya kan lagi males gitu, aduh kayaknya kok males dandan, atau ya maksudnya kalau lagi acara-acara gitu kan, kalau PR kan ya pastinya acaranya itu lo kan jadi center of attention juga gitu kan, ya nggak mungkin juga mau nggak mungkin dasteran gitu ya Bu Wida ya. Kak, lo punya ini nggak sih? Punya senjata utama kalau udah lagi kayak gitu ya, lagi nggak mood atau gimana, pokoknya begitu itu dilakukan cling, langsung udah deh, langsung kece 100%. Senjata rahasia. Senjata rahasianya adalah alis. Oh, alis ya. Pokoknya begitu ada alis, dunia selamat ya Bu ya. Jadi kita kan harus apa ya? Kadang-kadang gue nggak usah dandan pun ya.
udahlah nggak apa-apa, nggak ada dan nggak penting gitu loh. Kadang-kadang yang penting kita tampak apa ya, tampak fresh ya kan, terus bertemu dengan orang itu dengan wajah yang jangan wajah bangun tidur dong gitu. Iya dong, masa muka bantal ya. Betul. Jadi sebenarnya penampilan itu penting. Penampilan penting. Kita harus respect kepada orang yang kita temui gitu kan. Tapi not everything gitu menurut gue. Yeah. Jadi apa yang ada di sini dan di sinimu itu loh yang harus dipersiapkan. Gitu. Pernah juga ketinggalan semua alat make up dan harus ketemu orang dan pernah itu terjadi. Gitu. Apa yang bisa dilakukan ya? Oh ada apa sedikit, kita bikin sedikit merah-merah gitu, sedikit gitu. Jadi intinya sih harus siap dalam segala situasi, dalam segala kondisi gitu kan. Kita bertemu dengan siapapun. Gitu. Jadi gue juga ngomong nih sama anak-anak kantor nih, kalau lu boleh di kantor pakai baju apa aja, tapi lu harus siapin tuh dokter pakaian yang pantas, sepatu yang pantas, sehingga orang juga ketika lo bertemu sama mereka, orang juga respect gitu loh maksudnya. Ya kan, kadang-kadang kan pertemuan pertama itu menentukan lah, ya kan? Iya, betul. Namanya tuh kayak umut-umut lah intinya kalau orang bener. Ya kan, kalau kita sendiri aja nggak senang ditemuin orang yang kayak gitu, kita pun sebenarnya kan juga harus bersikap yang sama gitu loh. Iya, benar. Jadi sebenarnya sih benang merahnya nih kalau sama tadi cerita kita soal makanan, kita mau gimana kita put us in the shoes gitu ya. Kita mau digituin sama orang, coba pikir-pikir mau nggak digituin sama orang. Kita nggak presentable sama orang, kira-kira kita kalau lihat orang nggak presentable gimana gitu ya. Kita nggak tadi soal makanan juga mungkin sama ya. Jadi kalau kita nggak mau gitu ya kita lihat in their shoes itu kalau kita nggak mau seperti itu nggak coba pikir-pikir orang berkelangan ya nggak seperti kita gitu. Masa sih kita setega itu misalnya mau melakukan yang sebenarnya kita bisa hindari ya, kita nggak usah buang-buang, kita bisa secukupnya aja gitu ya Mbak. Jadi intinya sebenarnya mungkin kita lebih banyak ngaca gitu kali ya Mbak Wida ya, lebih kenal diri kita ya. Sip. Gue lagi kampanye juga nih Mariska. Apa tuh? Kampanye apa? Kampanye judulnya ya, Gerakan Aksi 1000 Bunda untuk Indonesia. Wush, apa itu 1000 Bunda? Agak-agak ngeri ya, agak-agak penting banget. Jadi kalau lo ingat dulu ada Krismon tahun 98 ya. Iya ya. Iya, 98. Banyak anak yang nggak bisa makan. Gitu. Jadi itu memungkinkan terjadinya lost generation. Mungkin juga di pandemi akan seperti itu, gitu loh. Jadi kita harus antisipasi. Kita ajak semua ibu, termasuk siapapun gitu ya, yang punya kepedulian untuk bantu orang-orang di sekitarnya. Gitu. Lo kan juga ibu kan? Oke, iya dong. Berarti saya termasuk tadi di 1000 Bunda itu ya. Oke, mungkin nanti sahabat PSW kita bisa ngobrolin lagi ya aksi 1000 Bunda di episode lain ya. Bu Ida jangan kemana-mana, harus tetap mau diganggu oleh Bu Mariska. Jangan nggak diangkat loh Bu, teleponnya loh Bu, kalau ditelepon sama saya. Mbak Wida, thank you banget ya. Hari ini sebenarnya pengennya tuh panjang banget ngobrol-ngobrolnya, tapi keterbatasan waktu kita mungkin harus pamit hari ini. Tapi bukan berarti pamit terus nggak ketemu di episode lain ya. Kita ngobrol lagi tuh. Pengen tahu soalnya sebenarnya si 1000 Bunda. Kalau udah nggak pandemi, gue main ke situ ya. Iya dong, pastinya. Pastilah. Sip. Kita mengucapkan terima kasih ya sama semua sahabat PSW yang udah nonton hari ini. Semua sahabat-sahabatnya saya, sahabat-sahabatnya Mbak Wida yang semua pada kirim salam. Mbak Wida apa kabar? Katanya saling mendoakan, semua sehat-sehat. Kita stay tune terus di sahabat PSW. Kita besok tuh ada lagi jam 4. Kita ketemu dengan sahabat PSW yang lain besok jam 4. Stay tune terus di sahabat PSW at IG Live PSW Antasari Hotel. Saya Mariska dan Mbak Wida mengucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah nonton. Thank you loh Mbak. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.